Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya, yuk kita simak, kita dengarkan dialog antara kubu Ba'alawi dan kubu yang lainnya yang menjadi oposisi kubu Ba'alawi. Ini penemuan terbaru di mana ada sebagian siswa yang bertanya-tanya di negeri Yaman sana. Untuk lebih lanjut, yuk kita dengarkan dialog. Mungkin ini dialog di WA Group yang diupload ke YouTube. Ini sih untuk mengisbat maupun ya udah membatalkan. aku bacain Naqoba Al-Hasani. Jangan dulu dipotong, bro. Al-Muntaqo fi Aqabil Hasan wal Majtaba. Aku bacain ya. Kau dengerin ya. Kau dengerin baik-baik. Ya, Di sini kata mereka, wa kaifiyatu thubutin nasab ingdan nasabah. Cara mengetahui ya ini nasab sudah pernah kamu dari bilang, sisi sudah berkali-kali saya dengar. Enggak usah berulang. Berkali-kali kau nggak tahu kok tadi. Iya, yang saya lihat itu kesaksian langsung dari Naqoba, apakah betul? Nah, kalau kau memang pernah dengar, apa selanjutnya? Iya, yang kamu bahas di sana itu bahwa sudah ada pencatat nasab dari keluarga Al-Hasan itu di zaman itu yang kamu mau sampaikan. Saya kan bilang lembaga nasab itu. Ada sama sekali Ba'alawi di sini, Bapak. Iya, saya tahu. Itu sudah pernah kamu sampaikan. Makanya saya bilang, sekarang ada pencatat nasab. Kamu kan lagi di Timur Tengah nih, Bang Nasab, ya kan? Dengerin yang saya dengar. Kenapa kamu nggak merujuk Naqoba yang ada di sana? Dengerin aku ngomong. Yang saya tahu di Yaman itu ada Naqoba Al-Hasani, ada juga Bawazir dari Bani Hashim. Orang-orang Bawazir ini ketika kita tanya di Yaman itu tidak tahu nasab Ba'alawi itu benar apa tidak. Malahan mereka mengatakan ka'annahum fil manam. Mereka mengira itu seperti dalam mimpi. Mereka mengatakan kami durian Nabi. Terus Naqoba Al-Hasani yang bermazhab Syiah Jaidiyah yang ada di Shimal juga tidak mengenal yang namanya Naqoba Ba'alawi yang ada, yang seperti yang Anda ini kegembung-gembungkan sekarang. Ada bukti anunya. Ada buktinya. Ada. Enggak, ya oke. Begini, maksud saya itu Bang Nasab also ini terus dengerin selanjutnya. Yang diketahui oleh negara Yaman tentang Ba'alawi ini adalah orang yang hijrah dari apa? Dari apa teman-teman? Allahumma sholli ala Muhammad, lupa saya namanya. Enggak, itu yang enggak penting itu Bang Nasab. Yang penting itu mereka hijrah ke Yaman Selatan. Yang tadinya orang-orang Ba'alawi ini cuma sedikit. Ternyata pas mereka sudah kuat, mereka dirikanlah partai komunis. Nah, ini yang saya mau dengar. Oke. Antaranya adalah pemimpinnya Al-Atos, wakil presidennya adalah Al-Jufri. Itu jelas, Fadil, bahwasanya nasab kamu ini adalah menasab komunis yang pernah dibawa oleh DN Aidit, juga bermarga Ba'alawi yang membunuh para kiai dan juga para santri di Indonesia. Gitu loh. Nah, ini yang oke Bang Nasab, nah yang ini yang saya cari. Nah, maksud saya itu yang kamu datangi untuk mencari bukti-bukti memang saya datangi. Kenapa saya belum sebarkan sekarang buktinya? Karena saya masih belajar di Yaman, saya belum berani untuk sebar itu. Nah, yang ini loh Bang Nasab. Jelas kalian mau penggal maksud saya itu begini loh. Leher saya mau dipotong, mau ini yang dari tadi yang saya mau dengar sebenarnya. Nah begini loh. Bang Nasab. Yang memang antum datangi itu memang An-Nasabah, Naqoba ya. Ente mempermainkan Bawazir tuh. Itu Naqoba besar di Yaman. Saya datang ke rumah besar apa nama mereka. Naqobanya? Itu Naqoba Bani Hashim mereka. Oke. Ini loh, dari tadi tuh kita berdebat, ini yang saya mau dengar dari Bang Nasab gitu. Jadi antum sudah datang ya, sudah mengecek. Sekarang begini. Oke. Ba'alawi ini datang, antum tahu sendiri mereka datang. Enggak, jangan dulu bernarasi, Bang. Jangan dulu bernarasi. Bukan saya mau bernarasi, memang buktinya begitu kok bernarasi sih? Enggak, yang saya mau dengar itu apa aja yang disampaikan pihak Naqoba di sana mengenai Ba'alawi. Ya, itu aja dulu. Dengerin pertama, dengerin. Kami datangi Naqoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah yang berada di Shimal, Son'a, Hudaidah. Itu yang berkuasa sekarang di Shimal itu adalah Naqoba Al-Hasani dari kalangan Syiah Jaidiyah. Itu bukan Naqoba kaleng-kaleng loh. Itu Naqoba kuat itu. Nyatanya dia bisa kuasa loh di Yaman Selatan. Di Yaman Utara. Kami datangi ke sana, kami tanya, tempatnya di saat itu adalah di Dole.
itu daerah perbatasan antara Janub dan Shimal. Ya, ini kan nanti saya akan cek juga sama teman-teman yang silakan cek. Ya, saya juga punya teman-teman yang sedang menimba ilmu di sana. Antara Dole ini adalah kota perbatasan antara Shimal dan Janub. Di sini kami datangi Naqoba Al-Hasani ini menanyakan tentang Ba'alawi. Di antara mereka ada yang kenal, tapi kenalnya di zaman yang silam itu adalah orang pendusta. Apa tadi namanya? Dole ya. Apa nama tempatnya Dole tadi, itu daerahnya? Nama daerah perbatasan Dole, antara Shimal dan antara Shimal dan Janub. Kami tanya ke Naqoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah di Yaman Utara, itu tidak pernah kenal yang namanya Ba'alawi atau Naqobah Ba'alawiyah. Itu nggak kenal mereka. Kalau perorangan mereka kenal, Terus yang kedua kita juga tanya ke Bawazir masalah kebenaran Naqobah Ba'alawi ini. Tidak ada yang kenal. Begitu loh. Makanya kamu kalau misalnya teriak-teriak membela nasab kita sendiri yang ada di tempat kelahiran mereka, kami nggak mendapat pengakuannya orang-orang Yaman kalau mereka termasuk Duriyah Nabi. Malahan perkataannya dari Bawazir mereka ka'annahum fil manam, yakni mereka itu seperti di dalam mimpi mengaku-ngaku Duriyah Nabi, alias mereka itu bukan Duriyah Nabi. Paham? Begitu. Ya, ini kan ini saya mesti cek dulu, mengkonfirmasi. Saya juga punya kenalan, saya juga punya sepupu yang sedang menimba ilmu di sana, ya saya akan tanya dulu. Silakan tanya. Begitu. Ya, ini yang saya mau dengar. Dari tadi kita berdebat kusir. Sedangkan Ba'alawi, dengerin Fadil. Sedangkan Ba'alawi sendiri di sekarang ini mereka mengatakan di zaman abad ke-5, ke-6, ke-7 itu tidak ada ulama yang muktabar penulis kitab nasab. Mereka menyangka itu semuanya. Sebentar. Sedangkan Naqoba Al-Hasani mengeluarkan kitab yang namanya Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba. Penulisnya adalah Asy-Syarif Ihab Yaqub Al-Katabi. Al-Hasani itu menulis kitab. Di dalam halaman ke-8-nya ente lihat, mereka Ba'alawi mengatakan di zaman abad ke-4, ke-5, ke-6 itu tidak ada ulama yang muktabar, tapi dibantah sendiri oleh sesama Duriyah. Kalau mereka seorang Duriyah, kata Naqoba Al-Hasani apa? Wa kana hadzal ilmu min ulumi ar-raji'ati fil ajyali al-madiyati wa bil khusus fil qarni ar-rabi wal khamis wasadis fasannafa katsirun minal muallifina kitaban fil ansabi imma mubtasatun au mukhtasarun au musajjarun. Itu lihat, kata mereka sangatlah salah kalau ada seseorang yang mengatakan di abad ke-4, ke-5 itu, ke-6 tidak ada ulama yang muktabar. Kata mereka fasanafa katsirun minal muallifina kitaban fil ansabi, sangat banyak ulama yang muktabar yang menulis tentang kitab itu loh. Kenapa dari Ba'alawi mengatakan nggak butuh harus abad ke abad, karena abad ke abad itu cukup karena begini loh. Sedangkan Naqoba Al-Hasani sendiri begini, jangkauannya orang terdahulu itu nggak sama seperti sekarang. Karena abad sudah itu narasi begini loh. Langsung juga. Sedangkan Naqoba Al-Hasani sendiri mereka sudah jangkauannya orang terdahulu itu 85 mata memandang ya, itu narasi tidak masuk akal. Ya, langsung juga Ba'alawi ditolak dan dibatalkan. Setelah kita simak bersama dari video tersebut, saya sendiri tidak bisa menyimpulkan seperti apa. Selain berpikir mau sampai kapan permasalahan ini akan selesai. Sementara kedua belah pihaknya mempunyai argumen, mempunyai dalil yang diyakini, yang dipastikan itu menjamin kebenarannya menurut masing-masingnya. Selanjutnya siapa yang akan menggaris tengahi? Sementara dua kubu tersebut, baik kubu Kiai Haji Imaduddin maupun kubu Ba'alawi,
Mereka itu kan para gegeden umat Islam Indonesia. Sekalipun bukan hanya itu-itunya, tapi terbilang dan terhitung para pembesar umat Islam. Yang saya maksud menggaris tengahi itu bukan mempersamakan pendapat. Karena berbeda pendapat itu ada hak petolnya. Berbeda kepala, berbeda pendapat, wajar-wajar gitu. Ini kan permasalahan bukan sepele ya, saya tidak beranggapan sepele, tapi penting-penting pun tidak gitu. Penting-penting pun tidak permasalahan keturunan ini gitu. Apa sih ruginya kita kalau memang Ba'alawi itu palsu, bukan keturunan Rasul? Terus apa untungnya kita umumnya umat Islam jika memang Ba'alawi itu asli dzurriyyah Rasulillah? Untung rugi buat kita diukur dengan apa yang dilakukan kita. Kembali ke konsep inna akramakum indallah atqakum. Sekalipun mungkin ada efek ya dari asli atau palsu, tapi itu sifatnya perdata. Alias sekalipun palsu, mereka yang akan menerima akibatnya atas kepalsuan tersebut. Mengapa pula bukan dzurriyyah Nabi, tapi mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi? Terus aslinya itu juga mereka yang akan merasakan keuntungannya. Nah, bagi kita umat Islam yang sampai detik ini belum berpihak kemanapun, baik ke Kiai Haji Imaduddin atau ke Ba'alawi, dimohon apa? Dimohon jangan menyuluti, jangan menghasut agar permasalahan ini cepat selesai, karena keresahan di kalangan masyarakat tidak bisa dipungkiri. Termasuk saya pribadi melihat di beberapa YouTube, puluh bahkan ratus YouTube terkhusus yang membahas tentang Ba'alawi. Bukan bingung, tapi heran gitu, heran. Sebetulnya apa kepentingan mereka? Sekian pihak gitu. Apa kepentingannya sehingga begitu istighol, namanya begitu istighol, begitu fokus ya. Baik yang menyerang maupun yang mempertahankan. Memang ada hak yang menyerang, ada hak yang menyerang, ada hak menyerang. Terus yang mempertahankan ada hak mempertahankan. Sehingga terjadi dua benturan dari kelompok yang besar dan banyak. Itu power masuk pada peristiwa yang terjadi pada saat di zaman sahabat Khalifah Utsman ya. Bukan mempersamakan, tapi yang dikhawatirkan gitu. Karena kedua-duanya sahabat. Bayangkan saja kubu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Ali? Sisi nasab Sayyidina Ali adalah sepupu Kangjeng Nabi, Kapi Adi ya? Terus menikah dengan Siti Fatimah. Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu dari nasab adalah sepupu. Terus dari sisi Ahlul Bait menikahi Siti Fatimah adalah menantu Rasulullah. Kemudian yang menjadi lawannya itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termuda. Bagaimana hubungannya dengan Sayyidina Ali? Adalah mertua. Siti Aisyah itu mertua Sayyidina Ali. Sekalipun itu masalah ijtihad di bidang politik, hubungan dengan masalah khalifah, kekhalifahan atas terbunuhnya Sayyidina Utsman yang dianggap ada pihak Sayyidina Ali menurut satu riwayat. Atas terbunuhnya Sayyidina Utsman belum disepakati atau belum ada runding, kemudian Sayyidina Ali
sudah menyatakan sebagai khalifah pengganti Utsman, yang secara logika, secara politik, jangan-jangan terbunuhnya Utsman itu oleh pihak Ali kan, itu secara pandangan politiknya seperti itu, jangan-jangan oleh pihak Ali karena ingin segera menjadi khalifah, padahal bukan atau tidak sama sekali. Nah, al-qatil wal maktul dalam serangan tersebut sama-sama umat Islam. Mohon maaf Ba'alawi, semuanya umat Islam insyaallah ta'ala. Kelompok Ki Haji Imaduddin pun sama-sama umat Islam. Kemudian Ba'alawi itu masuk pada organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Imaduddin apalagi, bahkan beliau termasuk para pejabat tinggi di Nahdlatul Ulama. Sama-sama umat Islam, sama-sama Nahdlatul Ulama, lebih kurungan negara, sama-sama warga negara Indonesia. Yang sampai hari ini saya hanya heran gitu kan, hanya bertanya-tanya sekalipun sunnatillah. Firqah itu sunnatillah, tidak bisa dipungkiri ya. Kenapa? Karena adanya tragedi perang saudara itu dari Sayyidina Ali. Bukan hanya umat Islam, sahabat Nabi, termasuk Rafiq Rasulillah, itu khalifah dengan Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, sehingga terjadi peperangan ya. Hal ini semoga tidak terjadi sampai titik fisik ya, sekalipun baru dalam kata-kata di medsos juga sudah merinding ya, khawatir umat Islam pecah di saat kondisi seperti ini, di kesan zaman fitnah. Naon atuh gorengna, apa jeleknya ya jika memang dua kelompok itu coba menyadari ya. Sekali ini harapan ya, bukan menggurui, bukan menasihati. Ini mah harapannya kita amalkan, karena mereka beliau-beliau ini kalau ilmu jauh di atas saya ya, ilmunya. Tidak akan studi banding dalam soal ilmu. Mungkin mereka paham kan. Ada sebuah hadis yang menyatakan, yang kalau bahasa terjemahnya gitu kan, tatkala atau jika dua kelompok yang sama-sama umat Islam bertemu, kemudian bermusafahah kedua-duanya itu, dan saling menyelamatkan, mendoakan selamat, mendoakan kedamaian, maka sebelum jabatan tangannya lepas, Allah akan mengampuni mereka. Allah akan mengampuni mereka. Atau beliau berdua hubungkan misalkan ke kubu Ki Haji Imaduddin atau dan kubu Ba'alawi. Mohon maaf, saya di sini bukan siapa-siapanya, baik Ba'alawi maupun Kiai Haji Imaduddin. Selain warga Indonesia, rakyat di bawah, insyaallah ta'ala iman, alhamdulillah Allah memberikan taufik, kalaupun hanya pengakuan saya umat Islam. Sebetulnya tidak ada kepentingan tertentu dalam hal ini, tapi tidak bisa diam terus, karena memang sekian lama mengamati ya, barangkali suatu saat agak mengurang, tapi sampai sini, sampai detik ini, sampai saya membuat video ini, terlihat malah semakin memanas ya kejadiannya. Ini pun barangkali videonya ada yang nyimak. Jadi keluhan yang pertama, bisakah kalau misalkan dua kubu itu bertemu, musafahah, saling mendoakan selamat ya. Karena jelas hadis Rasulullah SAW dan hadis sahih pula menyatakan di mana umat Islam dua orang atau dua kelompok saling bertemu, bukan saling berbenturan ya, bukan saling tonyok, bukan saling pukul, tapi saling bertemu dan saling mendoakan, maka sebelum jabatan tangannya lepas, Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu harapan saya.
Mungkin ini persoalan siapa sekarang ini yang akan menggaris-tengahi agar kedua belah pihak ini tidak menjadikan keresahan bagi masyarakat, tidak menimbulkan kebingungan ya bagi masyarakat awam, khususnya saya sendiri di bawah. Kalau misalnya mau ikut ke Ba'alawi atau mau ikut ke Haji Madudin, itu kan kebimbangan. Sementara kedua-duanya sama-sama ulama, sama-sama orang ngerti, sama-sama pembesar umat Islam yang ada di Indonesia. Hanya pesan atau hanya komentar dari kejadian ini, mungkin apa yang saya sampaikan tidak senonoh atau tidak sepakat dengan hati-hati atau perasaan sekian pihak, mohon maaf. Karena ini pun sebetulnya terpaksa karena keadaan, saking penasaran. Paling tidak saya pernah mengatakan hari ini sekalipun sepatah kata untuk tercapainya kesatuan, persatuan, kedamaian di antara umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya semua yang beriman itu adalah saudara. Apapun permasalahan, coba fa'aslihu baina akhawaykum, selesaikan di antara kita berdua atau kalian semua. Dengan cara islah itu menyelesaikan secara ilmiah ya. Jangan terbawa emosi, jangan tersulut, jangan terprovokatori atau terkontaminasi. Kita ini kan harus memakai pemikiran jernih, hati yang selamat, qalbun salim. Diusahakan menjadi sosok yang tohiril qalbi, jamilil zahiri. Kalau melihat dari beberapa statement yang ada di video di media sosial, saya tidak melihat bahwa oh ini semuanya mungkin sedang disulut dengan emosi sehingga menjaga ego masing-masing, yang akhirnya terjadilah percikan-percikan api kata yang menimbulkan sebetulnya bagi dua kelompok pihak masing-masingnya itu akan terpanasi ya, akan terbakar, terkompori. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.